Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap semangat walau di masa pandemi seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap pakai masker ketika di luar rumah. Nah, karena hari ini benar-benar begitu cerah. Di sini Bu Sarah akan kembali menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di video kali ini hanya akan menampilkan praktik atau percobaan sederhana tentang salah satu atau beberapa proses yang terjadi pada tumbuhan. Misalnya proses penguapan dan juga proses penyerapan air oleh akar, penguapan oleh daun. Mari kita lihat dan simak videonya. Apabila teman-teman ingin mencobanya di rumah, tentu sangat luar biasa sekali ya, karena kita bisa melihat langsung bagaimana sih bagian tumbuhan itu sendiri melaksanakan fungsinya dengan baik untuk menunjang proses pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Silahkan disimak, jangan lupa membaca doa dan siapkan alat tulis jika perlu. Kemudian jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah ketika kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita senantiasa dilindungi, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan disimak videonya. Bu Sarah akan menunjukkan bagaimana daun itu benar-benar memiliki fungsi penguapan. Apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan? Nah, di sini pertama ada pohonnya dulu ya. Ada yang tahu ini pohon apa? Ini pohon matoa ya. Oke. Kemudian yang dibutuhkan selanjutnya adalah kresek atau plastik yang tidak digunakan. Kemudian ada isolasi supaya tidak ada udara lain yang masuk selain dari proses penguapan daun itu sendiri. Kemudian gunting. Nah, yuk kita mulai praktik bagaimana tanaman itu sendiri melakukan penguapan. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana tanaman-tanaman itu melakukan penyerapan air dan nutrisi. Di sini alat dan bahan yang digunakan adalah Bu Sarah menggunakan daun bawang, kemudian air untuk melarutkan, aqua gelas bekas, ini juga bekas, kemudian pewarna makanan warna biru dan merah supaya mudah melihatnya. Nah, Bu Sarah juga menggunakan cangkang telur sama tunas cabai sebenarnya ini. Nah, ini ya kita lihat bisa apa tidak ya kalau untuk yang tunasnya gitu. Kalau tidak terlalu kelihatan, berarti kita fokus saja sama daun bawang yang ukurannya lebih besar. Seperti itu ya. Sekarang kita coba langsung saja. Daun bawangnya Bu Sarah singkirkan terlebih dahulu. Ini pakai bekas Bu Sarah tuang warna merah
warna merah. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, karena ini warna makanan ya, lumayan buat kita konsumsi, buat bikin kue seperti itu. Sudah, kita tuang airnya secukupnya. Segini cukup kali ya, cukup hanya untuk melihat bagaimana tanaman itu melakukan penyerapan oleh akar dan sampai ke daun. Cukup ya. Nah, posisinya kita benarkan seperti ini. Nah, biasanya memang membutuhkan waktu penyerapan itu sendiri, tergantung tanamannya. Ada yang memang terlihat sekali atau jelas sekali, tampak jelas sekali ketika dia melakukan penyerapan air seperti itu. Contohnya itu ada tanaman pacar air, tapi memang Bu Sarah tidak menemukannya, sehingga Bu Sarah pakai bawang aja gitu, daun bawang maksudnya, seperti itu ya. Nah, ini bisa teman-teman coba di rumah kalau memang ingin melihatnya sendiri, tapi harus sabar ya, karena memang membutuhkan waktu untuk bisa melihat tanaman tersebut benar-benar melakukan penyerapan air atau tidak. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke. Wah, Masya Allah nih, setelah kita tinggalkan selama 1 hari, sudah terlihat jelas sekali bahwa memang daun ini mengalami penguapan. Tanda-tanda daun mengalami penguapan terlihat jelas di sini. Salah satunya adalah dari uap-uap air yang ada di plastik bening ini, di kantung plastik bening ini ya. Seperti itu. Penguapan sangat jelas terlihat pada uap-uap air yang terdapat di dalam kantung plastik bening ini. Wah, Masya Allah ya, air uapnya terlihat. Ini adalah uap yang ditimbulkan oleh daun sendiri, yang berasal dari hasil kerja daun sendiri. Terjadi penguapan, berbeda dengan sebelahnya, karena dia tidak ditutup dengan plastik, sehingga hasil uapnya itu langsung dilepaskan ke udara. Sementara daun yang satunya tidak, karena dia terpaksa dikurung dalam plastik bening seperti itu ya. Alhamdulillah sudah bisa bernafas kembali daunnya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah jika ingin melihat lebih detail lagi, jika ingin melihat langsung sendiri. Selamat mencoba. Nah, ini adalah hasil setelah kita diamkan selama beberapa waktu. Kita perhatikan di sini ada daun bawang dengan akar, daun bawang utuh dengan akar yang direndam selama beberapa waktu di air berwarna merah ini. Kita lihat strukturnya. Ini Bu Sarah angkat dulu. Airnya hanya segini ya, airnya hanya segini. Kurang lebih satu ruas jari, tetapi ternyata dalam beberapa waktu itu sudah mampu menyerap hingga ke atas. Lihat ya, ini ada warna merahnya. Jika teman-teman melihat, di sini sudah muncul warna merah. Ya, kita intip juga di sini sudah ada warna merah.
juga di sini pun sudah tertera garis-garis merah. Lihat di sini. Ya, tadinya ini warnanya full hijau, tapi di sini sudah muncul garis-garis merah. Artinya memang air dari akar akan diteruskan oleh batang hingga menuju daun. Oke, seperti itu ya. Ini terlihat begitu jelas sekali. Oke. Kita angkat sebentar. Kita dekatkan. Tidak fokus ya. Sudah terlihat berwarna merah. Nah, terlihat berwarna merah ya. Ini garis-garis berwarna merah. Coba terlihat. Ini dari sini. Padahal tadi hanya seukuran ini saja airnya, ya. Maksudnya satu ruas jari saja, tapi ini sudah mengalami penyerapan. Mengalami penyerapan. Nah, hingga terlihat ini garis-garis berwarna merah. Nah, seperti itu. Itu ketika kita menyimpannya dari akar. Karena ada akarnya, jadi penyerapannya itu optimal. Nah, seperti itulah fungsi akar untuk menyerap air dan juga nutrisi yang ada di dalam tanah ataupun media lainnya seperti rockwool ataupun air. Nah, ini daun seledri yang ditaruh tanpa akar. Sepertinya memang sudah terjadi penyerapan ya. Ini kita lihat. Tapi tidak maksimal. Padahal dalam waktu yang kurang lebih sama. Karena ketidakadaan akar, jadi penyerapan dia kurang maksimal. Sebenarnya sudah ada nih yang menyerap sampai sini. Tapi karena fungsi batang itu sendiri hanya sebagai tempat saluran atau menyalurkan air dan juga nutrisi, sementara akar itu sendiri yang lebih memiliki fungsi utama adalah menyerap air untuk kemudian dibawa batang ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga ketika tanaman ini direndam air dalam yang hanya batangnya saja gitu tanpa akar, jadi kurang maksimal. Tetap terjadi penyaluran air, tetapi penyalurannya itu kurang maksimal gitu. Kita lihat dulu ya. Sudah mengalami penyerapan tapi kurang maksimal. Aduh, mohon maaf tidak fokus sih. Nah, airnya sudah sampai sini. Bisa lihat airnya berwarna biru sampai sini. Turun lagi ya. Nah, ini airnya sudah masuk ya. Airnya sudah sampai sini. Padahal tingginya juga tidak tinggi gitu. Tapi memang kurang maksimal. Seperti itu ya perbandingannya. Jadi ketika tanaman itu sendiri akarnya itu sudah dicabut gitu ya, sudah sengaja dihilangkan, itu memang kurang maksimal. Jadi karena penyerapan nutrisi dan air itu melalui akar, batang berfungsi untuk menyalurkan. Walaupun ada kemampuan untuk menyalurkan, tapi kurang maksimal untuk disampaikan ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. Nah, bagaimana dari praktik barusan? Apakah teman-teman sudah mulai memahami bahwa proses tersebut memang terjadi pada bagian-bagian tumbuhan yang dimaksud? Misalnya proses penguapan pada daun, kemudian penyerapan air pada akar, dan penerusan penyerapan air oleh batang.
Semoga teman-teman paham, dan apabila teman-teman ingin mencobanya di rumah, itu sangat luar biasa sekali karena kita bisa melihat langsung, kita bisa praktik langsung bagaimana bagaimana tanaman dapat tumbuh dengan memaksimalkan fungsi dari bagian-bagian tubuh tanaman itu sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin C, minum air putih yang cukup, jaga kesehatan, dan tetap pakai masker dimanapun kita berada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.